ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat dan surat-surat yang penting untuk segera diketahui oleh umat ini, karena kebanyakan dari umat kita ini, umat Islam ini tidak memahami Al-Quran sebagaimana seharusnya. Jadi mari kita yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajari ayat-ayat ini supaya segera paham, ya. Ayat-ayat yang penting untuk dipelajari antara lain adalah ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga,
dimulai dari ayat ke-30 tadi yang dibaca, yaitu ayat yang artinya, maknanya dari ayat-ayat tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian memakan, jangan kalian makan apa? Ar-riba, makan riba, adha'afan mudha'afah, riba yang adha'afan, berlipat-lipat ganda, mudha'afatan, yang dilipat gandakan. Jadi adhaf artinya sudah berlipat ganda. 100 jadi 200. Misalnya gitu, itu berlipat ganda. Terus mudha'afan, dilipat gandakan lagi. Udah berlipat ganda, dilipat gandakan lagi. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, la'allakum, agar kalian tuflihun, kalian semua berbahagia, kalian semua beruntung. Kalau di tarjamah Kementerian Agama itu diartikan apa Pak di situ Pak? Agar kalian beruntung, enggak buntung ya. Agar kalian mendapat keberuntungan, begitu kata Kementerian Agama. Tuflihun diartikan kalian mendapatkan keberuntungan. Saudara perhatikan ini bunyi ayatnya. Jadi Allah bilang, hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda dan dilipat gandakan. Artinya berlipat-lipat ganda. Saudara, karena ada ayat yang bunyinya seperti ini, adha'afan mudha'afatan, riba ar-riba adha'afan mudha'afatan, ya, ini adha'afan ini adalah apa namanya? Keadaan dari riba tadi. Ya. Jadi karena bunyi ayatnya itu, janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda, gitu kan? Sehingga ada sebagian muslimin di Indonesia ini, satu organisasi besar muslimin, salah satu ya, bukan yang paling besar, tapi salah satu organisasi muslim besar di Indonesia ini, itu mereka berpendapat riba itu, bunga bank itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak berlipat-lipat ganda. Cuma berapa persen aja kok. Jadi bunga bank itu kan, misalnya kita nabung 1M tabungan kita gitu misalnya ya, itu nanti ada tambahan bunga bank. Saya enggak hafal tuh bunga bank itu berapa. Tapi yang jelas ada yang berapa Mas? 2,5% kah? 1,5% kah? Berapa gitu ya? Ya. Hah? 2, 0, ya 0, per bulan. 0, berapa per bulan? Jadi setahun 2,5 ya. Nah itu. Jadi bunga bank itu cuma 1,5%, 2,5% aja. Ayatnya kan bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba yang berlipat-lipat ganda. Seperti ya terjemahan Kementerian Agama itu tadi. Tuh, apa ini? Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Jadi kalau cuma
sekian persen, 1%, 2%, itu tidak berlipat ganda, jadi tidak apa-apa. Itu. Nah, mereka belum membaca ayat-ayat yang lain. Saudara, ayat ini adalah ayat yang pertama diturunkan tentang haramnya riba. Ini ayat yang pertama kali turun. Nanti di belakangnya turun ayat berikutnya. Ayat berikutnya itu ada di ayat sudah lewat ini. Kalau enggak kelewatan mestinya saya jelaskan juga, termasuk ayat yang penting, tapi kayaknya kemarin kelewatan deh. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 275. Ini surat Al-Baqarah ayat 275. Ini ayat yang pertama kali turun ini. Yang ayatnya itu merupakan ayat cukup panjang ayatnya ya. Bunyinya begini. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang mereka memakan riba, la yaqumuna, tidaklah mereka berdiri, tidaklah mereka akan berdiri nanti dari alam kubur. Ketika dibangkitkan dari alam kubur, mereka tidak berdiri illa kecuali kama seperti yakumul ladzi, berdirinya orang yang yatakhabbatuhu syaiton, yatakhabbatuhu menyambar dia, asyaitonu setan, minal mas dari sambarannya, dari sentuhannya. Jadi kata Allah, orang-orang yang hidupnya makan riba, nanti ketika mereka bangkit dari kubur untuk menuju ke padang mahsyar untuk dihisab, diperhitungkan amal kebaikannya dan amal keburukannya, mereka berdirinya itu seperti berdirinya orang yang disambar setan atau disentuh oleh setan. Ya. Ini yang ayat yang pertama kali turun ini. Yang disebut oleh Allah dalam ayat ini asalnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik Mekah juga pada waktu itu. Bahkan di antara mereka kata Allah, dzalika bi annahum qalu, yang demikian itu karena mereka berkata. Jadi mereka pemakan riba itu, orang-orang yang hidupnya dari makan hasil riba, ada yang berkata, innamal bai'u mithlur riba, innama sesungguhnya tiada lain al-bai'u jual beli itu mithlur riba, seperti riba. Lo jual beli kan sama seperti riba. Kita menjual barang kita yang sebelumnya barang kita tadi kita beli juga. Orang beli baju di Tanah Abang sana misalnya, orang-orang Sampit sini banyak yang belanja dagangan di Tanah Abang sana atau di Surabaya sana atau di mana, mereka bawa ke Sampit. Waktu beli baju di Tanah Abang sana mungkin harganya 300.000, sampai di sini dijual 600.000 misalnya. Saya nggak tahu itu ada nggak itu pakaian yang begitu itu. Ya, terus lo itu kan sama dengan riba. Orang dia belinya 300.000 dijual 600.000 kok, 2 kali lipat ya. Itu. Nah, karena ada manusia yang berkata seperti itu, bahwa jual beli itu sama seperti riba, semisal dengan riba, lalu Allah bilang, enggak sama. Jual beli dengan riba itu tidak sama. Kelihatannya menurut akalmu ya sama. Orang makan riba itu dia meminjami uang 10 juta misalnya, dengan jangka waktu, dengan tempo pengembaliannya 1 tahun misalnya. Saya pinjam uang 10 juta, tapi saya kembalikan nanti ya, kira-kira setahun lagi ya. Ya nggak apa-apa. Tapi ingat tuh ya, setiap bulan itu bunganya, kalau itu para rentenir itu berapa Pak? 20%? 20%? Astagfirullah.
Sebulan itu Pak. Walah. 20% itu berarti piro? 10 juta seperlimanya berarti ya? Ya. Ya. Berarti kalau sebulan dikembalikan bayarnya 12 juta dong. Ya. Walah. Itu baru 20% ya Pak ya. Nah, apalagi kalau berlipat ganda. Nanti kita lihat di belakang penjelasannya ya. Nah Allah bilang enggak sama itu orang punya uang 10 juta lalu dipinjamkan kepada orang, setelah 1 bulan dia harus mengembalikan 12 juta. Yang 2 juta itu haram. Yang 10 juta itu milik kamu yang sebenarnya. Kamu dapat tambahan 2 juta dari harta kamu masukkan ke dalam lemarimu, berangkasmu misalnya, menjadi 12 juta. Itu membuat hartamu yang ada di berangkas tadi menjadi haram semuanya. Oh itu Pak. Itu. Nah ini beda dengan orang yang jual beli. Dia membeli barang dari Jakarta atau dari Surabaya atau dari mana, atau dari Tanah Abang tadi misalnya ya. Beli pakaian 300.000 dari sana, di sini dijual 600.000 dan laku. Itu halal. Jual beli seperti itu walaupun keuntungannya 100% itu ya. 100% itu. Halal itu. Kenapa? Karena itu jual beli. Makanya Allah bilang bedanya riba dengan jual beli adalah wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ini bedanya. Wa ahallallahul bai'a, dan Allah telah menghalalkan jual beli walaupun kamu mengambil untung 100% atau bahkan 200%. Itu halal karena itu jual beli. Allah menghalalkan jual beli. Wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba walaupun sedikit, walaupun enggak 100%. Nah ini dan seterusnya ya. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih, maka barang siapa telah datang kepada dia nasihat dari Allah Tuhannya, fantaha, lalu dia berhenti, falahu, maka untuk dia masalafa, apa yang sudah lewat. Jadi kalau dulu di masa yang lalu dia suka makan riba, ya sudah mulai turunnya ayat ini, mulai sekarang berhenti kamu, jangan makan riba lagi. Dan untuk yang lalu Allah maafkan. Dulu kamu suka makan riba, sudah terlanjur, yang dulu Allah maafkan. Setelah kamu berhenti bertobat itu. Wa amruhu ilallah, dan urusan dia kembali kepada Allah. Jadi di akhirat nanti Allah akan mengadili dia. Ya, orang ini dulu pemakan riba, tapi Allah maafkan dia. Nanti oleh Allah akan diadili dan urusan dia kembali kepada Allah. Ya, kalau Allah memaafkan di akhirat nanti sudah selamat dia, enggak akan masuk neraka karena makan riba. Ya, tapi kalau Allah mengadili ternyata dia mengulang lagi, bertobat terus mengulang lagi. Nah, ini di sini ada keterangannya, waman ada, dan barang siapa mengulang lagi perbuatan makan riba padahal dulu sudah berhenti, sudah bertobat, tapi dia mengulangi lagi, faulaika ashabun nar, maka itulah mereka penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, hum, mereka fiha, di dalamnya, di dalam neraka, khalidun, orang-orang yang kekal. Hum khaliduna, kalau bahasa susunan bahasa kita yang normal gitu ya, bahasa kita ya, bukan bahasa Al-Qur'an. Hum, mereka adalah khaliduna, orang-orang yang kekal. Kekal di mana? Fiha, di dalamnya, di dalam ini kembalinya an-nar, di dalam neraka. Jadi pemakan riba itu kekal di neraka, Pak. Ini kasih tahu sama para rentenir itu. Mereka enggak percaya. Kalau sudah enggak percaya, sudah dikasih tahu ya sudah. Yang penting kita sudah kasih tahu. Makanya ini
dakwah ini disebarkan, disiarkan melalui televisi di mana-mana supaya orang tahu pemakan riba itu kekal di neraka. Lalu di belakangnya Allah berfirman, ini ayat ini masih ada hubungannya dengan ini ayat yang pertama kali turun dengan tentang masalah riba. 3 ayat nih, 275, 276, 277 dari surat Al-Baqarah. Ya. Setelah Allah melarang manusia, memberitahu kepada manusia tentang akibat dari orang yang memakan riba, di akhirat nanti dia bangkit dari kuburnya dalam keadaan seperti orang yang disambar setan. Ya, itu terus Allah menjelaskan pada kalimat berikutnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaqullah, Allah akan menghapus riba itu. Yamhaqullahu riba. Allah menghapus riba. Menghapus barokah harta pemakan riba. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan menyuburkan sedekah-sedekah itu. Ketika kita bersedekah, Pak, Bu, ya, itu uang kita berkurang loh. Fit, mana anunya itu? Kotaknya, Fit. Kamu lewati aku tadi. Ini contoh aja, Pak, contoh. Contoh nih Pak La, bukan untuk ini taruh sini. Nah, contoh biar dilihat orang, tapi bukan untuk pamer, ngasih contoh. Ini saya punya uang nih, uang ini aku cari susah-susah ini. Ini saya punya uang, saya masukkan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nih, lagi, masukkan lagi ke sini. Kan uang saya kurang, berkurang kan? Menurutmu? Menurut Allah enggak berkurang. Ini yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ini Allah kok Al-Baqarah kok ini. Nah, Al-Baqarah tadi 276 ya. 275. Nah, ini. Terus 276. Allah memusnahkan, yamhaqu oleh Kementerian Agama diartikan memusnahkan. Ini kan dari kata mahaqo, yamhaqu. Mahaqo fi'il madinya, yamhaqu fi'il mudhari'nya. Diartikan, kalau dulu guru saya mengartikan ini kepada kami, mengajarkan yamhaqu artinya menghapus. Kementerian Agama mengartikannya memusnahkan. Ya kalau tulisan dihapus. Kalau harta dihapus itu ya dia musnahkan itu. Yamhaqullahu riba, Allah akan memusnahkan harta riba. Wa yurbis sadaqah, dan Allah akan menambah atau menyuburkan as-sadaqah, sedekah-sedekah. Jadi Allah sudah berjanji kalau kamu sedekah, hartamu akan subur. Silakan saudara buktikan kebenaran ayat ini. Saya tidak kehabisan uang, enggak. Saya kasihkan orang, nanti Allah akan ganti itu. Allah pasti mengganti kok. Itu janjinya kok, janji Allah. Ya. Sedekah segitu nanti diganti minimal 10 kalinya. Lah kapan? Ya nunggu. Kamu maunya cepat sih, apa maunya cepat. Ngaji maunya cepat selesai. Ya enggak bisa loh ngaji, aku paham Al-Qur'an ini 20 tahun aku baru paham kok. Sampai baru ngaji 4 tahun aku pengen paham. Ya beda. Ya, Mas Adi mana Mas Adi? Loh, Adi enggak ketok. Mana? Nah ini Mas Adi sinau belajar di pondok berapa tahun Mas Adi? Hah? 10 tahun. Tuh 10 tahun di pondok. Keluar ngajar. Kemarin saya sengaja Adi suruh bicara sampai selesai.
Caranya dia menyampaikan dengan caranya aku menyampaikan sama enggak? Hah? Beda kan ya? Karena beda pengalaman. Dia belum pengalaman, takut-takut dia. Padahal ilmunya tinggi sebetulnya itu. Tapi ngomong seperti orang ragu-ragu gitu. Ojo ragu-ragu kowe. Kowe ilmumu dhuwur. Sampaikan pada manusia tuh jangan orang ini ngomong kok meragukan gitu sih, jangan. Yang pasti gitu loh. Ini ayat Quran ini benar ini. Siapa yang bilang Quran itu salah atau keliru, goblok itu orang itu, walaupun profesor itu. Goblok itu. Bungul ya. Itu kata Pak Sugeng itu. Jadi Allah akan menyuburkan sedekah. Gak ada orang sedekah itu miskin, gak ada. Mana koso malun min sodakotin, itu kata Rasulullah SAW. Mana koso malun, tidak berkurang suatu harta itu min sodakotin karena sedekah. Gak ada harta berkurang karena sedekah. Saudara buktikan itu sabda Nabi, benar apa enggak? Kalau saudara mau sedekah, harta sampean dijaga oleh Allah, gak akan berkurang, gak akan dimaling, gak akan dirampok. Itu loh Pak. Kalau ada orang dimaling, dirampok, naudzubillah misalnya, itu dia sedekahnya kurang itu. Gitu ya. Jadi saudara sekalian, Allah menyatakan bahwa harta riba itu akan dimusnahkan, dihapuskan oleh Allah. Sebaliknya harta sedekah Allah akan suburkan. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Sudah perhatikan, setelah Allah menyatakan Allah akan menghapus harta riba dan akan menyuburkan sedekah, di belakangnya Allah bilang, Allah berkalam, Allah berfirman, wallahu, dan Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai, tidak mencintai, kulla kaffarin, setiap kekafiran atau setiap orang kafir, ya, orang yang sangat kafir, asimin, yang sangat atau suka berbuat dosa. Jadi artinya orang yang melakukan riba itu melakukan perbuatan orang kafir itu. Dan perbuatan riba itu asim. Orang yang melakukan riba itu orang yang dosanya besar. Jadi saudara jangan menjadi rentenir, orang yang suka meminjamkan uang dengan bunga, walaupun cuma 0,5%. Wah, apalagi 1%. Jangan. Pinjamkan uang pada orang 10 juta, kembalinya juga 10 juta. Ya, itu jangan ditambahi. Nah, lalu di belakangnya lagi Allah menyatakan, innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal soleh, wa aqamus sholata, dan mereka menegakkan sholat, wa atuz zakata, dan mereka menunaikan zakat, membayar zakat, lahum ajruhum, untuk mereka pahala mereka, balasan mereka, inda rabbihim, di hadapan Allah pemelihara atau Tuhan mereka, ya. Jadi mereka akan mendapat pahala di hadapan Allah. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa ketakutan atas mereka. Wala hum yahzanun, di akhirat mereka tidak ada rasa takut dan tidaklah mereka akan bersedih. Ya, sebagian tafsir mengatakan mereka tidak ada rasa takut di akhirat nanti dan tidak akan bersedih di akhirat sana nanti. Sebagian tafsir mengatakan mereka tidak ada rasa takut terhadap hal-hal yang akan datang dan mereka tidak ada rasa takut untuk menghadapi hal-hal yang sudah lalu. Itu. Jadi ini orang yang beriman dan beramal soleh gak mungkin akan melakukan perbuatan riba. Makanya sudah kembali kepada ayat ini tadi. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Terus di belakangnya setelah Allah melarang, perhatikan ya, setiap kali Allah melarang sesuatu dengan suatu larangan, selalu di belakangnya ada kata-kata wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung, menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung di akhirat, maksudnya bukan beruntung di dunia.
Kalau beruntung di dunia akeh tunggale, banyak. Contohnya ya, ini persoalannya persoalan dunia dihubungkan dengan akhirat. Ya, Al-Qur'an ini mengajari kita bahwa hidup kita di dunia ini bukan hidup yang semasa saja. Nanti sesudah masa hidup di dunia ini ada lagi masa berikutnya. Yaitu masa di alam barzah, di alam kubur. Jadi larangan-larangan Allah kepada kita orang-orang yang mengaku beriman ini, kenapa Allah harus melarang orang yang makan riba? Karena itu tidak baik, itu menyusahkan orang. Ya itu kenapa? Karena manusia hidup tidak mengikuti perintah Allah. Disuruh memudahkan orang, kita menyulitkan orang. Ya, disuruh mengurusi orang banyak, kita mengurusi keluarganya tok atau kelompoknya tok. Tok itu apa sih bahasa Jawa itu? Kita disuruh oleh Allah mengurusi orang banyak, yang kita urusi cuma keluarga kita sendiri atau kelompok kita sendiri saja. Tok itu saja gitu. Nah ya sudah, yang terjadi ya seperti ini. Nah, jadi saudara sekalian, kita jangan menjadi orang yang makan riba, apalagi riba yang berlipat ganda. Ini kita lihat di belakangnya ini ya. Setelah Allah menyatakan wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sehingga janganlah kalian memakan harta riba, jangan memakan penghasilan dari hasil mencari uang dengan cara riba. La'allakum tuflihun, agar kalian bahagia di akhirat nanti, beruntung di akhirat nanti. Wattaqun nar, di belakangnya ada lagi ancaman, dan takutlah kalian kepada neraka, dan jagalah diri kalian dari api neraka. Allati, yang ini allati ini kembalinya kepada an-nar, yang neraka itu uiddat, telah disediakan lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Artinya orang yang makan riba itu orang kafir. Kalau kamu muslim, kamu beriman, jangan makan riba. Itu loh Pak. Nah sekarang mari kita lihat apa kata ulama, para ahli tafsir mengenai ayat ini. Nih ayatnya, ada tafsirnya ya. Kalau tafsir Kementerian Agama, nih saya bacakan nih, Kementerian Agama RI nih, mengenai ayat Al-Baqarah yang tadi Al-Baqarah tadi ya. Mengenai ayat Ali Imran, surah Ali Imran. Nah saya bacakan, mana ya tadi, nih ayat 130 nggih? 130. Nih. Ini tafsir Kemenak RI resmi sampai sekarang masih berlaku ini. Ayat ini adalah ayat yang pertama diturunkan tentang haramnya riba. Ayat-ayat mengenai haramnya riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275, 276 dan 278 diturunkan sesudah ayat ini. Riba dalam ayat ini ialah riba nasi'ah. Nah riba ada dua macam, ada riba nasi'ah, ada riba fadl. Ya. Riba nasi'ah yang juga disebut riba jahiliyah, yang biasa dilakukan orang pada masa jahiliyah. Nah kita lihat nih penjelasannya di sini dalam tafsir. Di sini terangkan, ini yang saya ambil ini dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu seniornya Ibnu Katsir. Imam Ibnu Jarir itu meninggal tahun 310 Hijriah. Sedangkan Ibnu Katsir meninggal tahun 800 berapa? 47 atau 74 Hijriah gitu. Ya. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adhafan mudha'afa, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Itu kata Ibnu Jarir. Makna ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa itu mereka? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman billahi wa rasulih, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, la ta'kulur riba, maksudnya la ta'kulur riba fi islamikum, di masa Islamnya kalian. Kalian sudah menjadi orang Islam. Sekarang masa kamu masa hidup sebagai orang yang hidup di masa Islam. Nah di masa Islamnya kamu jangan makan riba. Ba'da, sesudah, ketika
hadakum, Allah memberi petunjuk kepada kalian, lahu kepadanya, kepada Islam. Dulu kamu masih jahiliyah, masih kafir, masih musyrik. Sekarang kalian sudah masuk Islam. Nah, sudah masuk Islam, jangan lagi makan riba. Kama kuntum, sebagaimana kalian dulu adalah takulunahu, kalian biasa memakan riba fi jahiliyatikum, di masa jahiliyahnya kalian. Wa kana akluhum dzalika, kata Ibnu Jarir, dan adalah makannya mereka orang-orang jahiliyah dulu, ya, ketika fi jahiliyatihim, di masa jahiliyahnya mereka, yaitu mereka dulu makan riba dengan cara begini. Annar rajula minhum, bahwa ada seseorang di antara mereka, kana yakunu lahu, ada untuknya, alar rajuli, terhadap seseorang yang lain, malun, harta, ila ajalin, kepada satu masa. Jadi ada orang pinjam harta, pinjam uang, gampangannya begitu, dari orang lain, dan dia punya tanggungan untuk membayar pinjaman tadi. Fa idza halal ajalu, maka ketika sudah sampai, sudah jatuh tempo, tolabahu, si yang piutang ini, yang mempunyai hutang ini, yang mengutangkan uangnya ini, menuntut, mana uangku yang kamu pinjam ini, min sohibihi, dari pemilik harta yang merupakan pinjaman itu tadi, dari temannya. Fayaqulu lahu, maka menjawablah kepadanya orang yang berhutang tadi, orang yang berhutang, atau alladzi alaihil mal, orang yang menanggung harta itu, si peminjam utang tadi, berkata ketika ditagih, mana uang yang kamu pinjam itu, utangmu kamu bayar sini. Dia ngomong begini, akhir anni dainaka, undurkanlah dariku hutang kamu itu. Artinya aku minta diundurkan, jangan sekarang, aku belum bisa bayar hutang sekarang. Terus dia bilang begini, wa aziduka ala malika, aku minta diundurkan temponya ya. Wa aziduka, nanti aku akan menambah kepada kamu, ala malika, atas hartamu. Faya fa'alani dzalika, lalu keduanya sepakat berbuat seperti itu. Jadi dulu itu ternyata orang ini dia minta ditangguhkan pembayaran hutangnya, nanti aku akan tambah lah. Aku hutangnya berapa? 100 dinar atau 100 dirham. Nanti akan ku tambah, tapi aku minta tempo. Dulu justru yang minta ditangguhkan itu yang membayar tambahannya, yang ngasih riba. Itu. Fadzalika huwa riba, maka itulah yang disebut riba. Adha'afan mudha'afah, yang berlipat ganda. Karena dulu prakteknya orang pinjam 100 dirham, kalau diundur waktunya 1 tahun, itu menjadi bayarnya 200 dirham. Kalau diundur lagi setahun lagi 300 dirham. Diundur lagi setahun lagi 400 dirham. Dulu tuh begitu. Itu yang namanya riba jahiliyah. Riba nasi'ah. Nah, fanahahum, maka melaranglah kepada mereka. Nah, siapa yang melarang? Allah azza wa jalla, yang maha dan maha agung, fi islamihim, dalam masa Islamnya mereka, anhu, darinya, dari perbuatan riba tadi. Setelah Allah melarang orang-orang beriman dari praktek riba ini, Allah berfirman, wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Maksudnya wattaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, fi amrir riba, dalam persoalan riba ini, dalam urusan riba ini. Fala ta'kuluhu, maka janganlah kalian memakannya. Kalau makan harta hasil jual beli, walaupun dikatakan oleh orang Yahudi mirip riba, yang namanya mirip kan tidak sama, enggak sama. Orang bilang seperti, iya, tapi tidak sama. Itu ya. Wa fi ghairihi, dan dalam selainnya, dalam selain riba, ya, kamu jangan memakan uang hasil riba, dan jangan memakan selainnya, jangan melanggar selainnya, selain larangan riba tadi. Mimma amarakum bih, dari apa yang Allah perintahkan kalian dengannya. Jadi apa yang Allah perintahkan kalian jalani, apa yang Allah larang kalian berhenti. Udah gitu aja. Atau nahakum, dia Allah melarang kalian, anhu, dari riba, wa ati'uhu, dan taatlah kalian kepadanya, kepada Allah, fihi, tentang dia, tentang riba tadi. Supaya apa?
la'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Beruntung sini diartikan oleh Ibnu Jarir litan jahu, supaya kalian selamat di akhirat sana nanti. Fatanju, lalu kalian akan selamat min iqabihi, dari azab Allah. Wa tudriku, dan kalian akan mendapatkan marahhabakum fihi, apa yang kalian menyenanginya, min sawabihi, berupa pahalanya, wal huludu fi jinanihi, dan kalian akan kekal di dalam surganya. Jadi kalian kalau tidak makan riba, kalian akan masuk surga dan kekal dalam surga. Tapi kalau kalian nekat makan riba, kalian masuk neraka dan kekal di neraka. Itu loh Pak. Jadi hati-hati kita, jangan sampai kita makan hasil dari uang riba. Termasuk uang riba adalah kita meminjam modal ke bank untuk membuat usaha kita. Jangan. Dan sekarang ini orang selalu loh Pak. Saya hampir setiap hari itu dapat SMS. Silakan pinjam, ada pinjaman sampai 350 juta. Ya, sampai 350 juta dengan bunga ringan, bunganya ringan. Saya tak gagas, saya enggak tertarik dengan 350 jutamu itu. Enggak. Saya hidup dengan apa adanya. Apa adanya saya dapatkan itu sudah lebih kok. Ya, sudah lebih dari yang saya perlukan. Jadi saya cari uang itu untuk orang lain, bukan untuk diri saya. Untuk diri saya cuma untuk naik pesawat aja. Jadi saudara sekalian, mestinya begitu loh. Kita ini hidup cari uang. Kalau bisa cari banyak, cari yang banyak. Bisa cari banyak, cari yang banyak. Terus setelah dapat banyak apa? Infak fisabilillah nomor 1. Bukan. Keluarga kamu dulu, untuk keluarga kamu dulu. Untuk diri kamu dulu. Untuk diri kamu dulu, terus untuk keluarga kamu, habis itu untuk orang fakir miskin, termasuk fisabilillah gitu ya. Ya, ini ayat yang ke-130 dari surat Ali Imran. Di belakangnya Allah bilang apa? Wattaqun nar, dan takutlah kalian kepada neraka, allati, yang neraka itu uiddat, telah disediakan, lil kafirin, untuk orang-orang yang kafir. Jadi Allah bikin neraka Pak, Bu, itu untuk orang kafir, bukan untuk orang beriman. Makanya kelakuan kita dengan kelakuan orang kafir harus berbeda. Kalau orang kafir itu makan riba, kita jangan makan riba. Kalau orang kafir itu usaha dengan memakai modal dengan riba, kita jangan, gitu loh. Karena kalau kita makan riba, kita sama dengan orang kafir. Orang kafir itu akan masuk neraka, ya kita akan masuk neraka juga sama dengan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh. Nah di belakangnya lagi Allah bilang, wa atiullaha war rasul, dan taatlah kalian semua kepada Allah dan kepada Rasul, la'allakum, agar kalian semuanya turhamun, dirahmati, diberi rahmat. Ini Pak, caranya mendapatkan rahmat Allah antara lain dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi kalau kita hidup taat kepada Allah dan kepada Rasul, udah nanti kita akan diberi rahmat Allah. Dan ketahuilah, kita hidup ini hanya untuk mencari rahmat Allah, bukan untuk mencari apa-apa. Itu. Kalau rahmat Allah bisa kita dapatkan dengan sedekah, ya kita sedekah. Kalau rahmat Allah bisa didapat dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita mendengar Al-Quran, ya kita baca dan mendengarkan Al-Quran. Kan ada ayatnya itu. Apa namanya? Di surat Al-A'raf itu loh Pak. Nih ayatnya saya tunjukkan aja. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat-ayat terakhir itu. Ayat 202 atau 204 itu ya. Ini 204 nih. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u
fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jelas ayatnya ini, gak usah pakai tafsir, sudah jelas ini. Ini ayat muhkamat namanya, bukan ayat mutasyabihat. Wa idza dan apabila quri'a dibacakan Al-Qur'an fastami'ulah, maka mendengarlah kalian kepadanya, kepada bacaan Al-Qur'an itu, wa ansitu dan diamlah kalian. Jadi ketika dibacakan Al-Qur'an, ketika saya sedang menyampaikan Al-Qur'an itu, sama tidak boleh ngomong-ngomong. Tidak boleh. Apalagi di luar sana bisik-bisik, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Dosa loh sampean. Di pos sana ngobrol, padahal di sini sedang ngaji. Berdosa sampean itu. Boleh di pos, boleh, tapi diam. Ini loh ayatnya. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka mendengarlah kalian kepadanya. Disuruh mendengar Al-Qur'an malah sampean pergi. Kayak apa nih sampean nih? Kok enggak paham-paham itu sih? Udah tua-tua mau mati juga kok. Masih nekat juga. Jangan. Dengarkan kepadanya. Ustadz, saya keluar karena yang ngajar enggak enak gitu. Loh, sampean belajar kok enak? Enggak enak. Enak enggak enak itu untuk makan, bukan untuk belajar. Enak enggak enak itu untuk masalah makanan. Itu masalah mengajar, belajar dan mengajar bukan enak enggak enak. Tapi kamu mau enggak belajar dan mengajar. Itu loh. Ini loh ayatnya bilang, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka mendengarlah kalian semua kepadanya, wa ansitu dan diamlah kalian. Ya, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati, diberi rahmat. Jadi kalau kepingin masuk surga harus dapat rahmat Allah dulu. Karena kita masuk surga bukan karena amalan kita, karena rahmat Allah, belas kasih yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya dan mengampuni dosa dan kesalahan kita selama ini, dan beri kepada kita semua kemudahan dalam kehidupan ini, dan beri kepada kita kesehatan, dan jangan Allah timpakan kepada kita dan keluarga kita bencana penyakit yang bermacam-macam ini ya. Semoga kita diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.